Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada setiap kelompok yang telah hadir pada debat siang hari ini. Sebelum debat dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaskia Rahma, dan di sebelah saya tentunya saya bernama. Perkenalkan, nama saya Nela Martapitri sebagai notulis. Debat pada siang ini bertemakan, akankah memposting nilai siswa di papan pendidik secara terbuka memotivasi mereka untuk tampil itu lebih baik, atau malah memalukan? Dan akan diikuti oleh dua kelompok, yaitu kelompok puan dan kelompok Nicola. Sebelum debat dimulai, saya akan menjelaskan peraturan debat hari ini. Pertama, debat akan dilaksanakan dalam waktu 15 menit. Debat dimulai setelah saya menyampaikan pertanyaan pertama untuk tiap-tiap kelompok. Kedua, tiap-tiap kelompok diberi waktu selama 1 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Ketiga, pendapat yang disampaikan tidak diperbolehkan disebutkan dengan permasalahan sara atau saling menjelekkan kelompok lain. Dan yang terakhir, setiap kelompok tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi ketika kelompok lain belum selesai menyampaikan paparannya. Baik, saya rasa cukup sekian untuk peraturan debatnya. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada kedua kelompok untuk memperkenalkan kelompok dan anggotanya masing-masing. Silakan kelompok puan untuk terlebih dahulu memperkenalkan anggotanya. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Bersama kelompok saya beranggota 5 orang dengan 2 anggota yang terhalangan untuk hadir. Perkenalkan, nama saya Hanif sebagai ketua kelompok puan. Perkenalkan, nama saya Desa Teraini. Perkenalkan, nama saya Samuel Tani. Kami dari tim aplikasi. Baik, terima kasih kelompok puan. Selanjutnya silakan kelompok Nicola untuk memperkenalkan anggotanya. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Sepeda Putri sebagai ketua kelompok dari kelompok sekolah dan Perkenalkan, saya Muhammad Putri. perkenalkan, nama saya Adol Surya. Perkenalkan, nama saya Adol Surya. Kami dari tim oposisi. Baik, terima kasih kelompok Nicola sudah memperkenalkan anggotanya. Akan saya ulangi sekali lagi. Untuk topik yang akan kita bahas pada debat hari ini adalah, akankah memposting nilai siswa di papan buletin secara terbuka memotivasi mereka untuk tampil lebih baik atau malah memalukan? Silakan kelompok puan mengutarakan pendapatnya. Kami beri waktu 1 menit untuk menyampaikan argumennya. Silakan dimulai. Baik, terima kasih moderator. Sebagai kelompok afirmasi, pertama-tama kami akan mengungkapkan alasan mengapa posting nilai siswa di papan buletin secara terbuka memotivasi siswa dan siswinya. Pertama, jika nilai siswa tinggi dapat memotivasi dan membuat siswa merasa bangga. Izin menambahkan. Kedua, dengan menempatkan nilai papan buletin membuat siswa yang nilainya rendah dapat termotivasi untuk belajar lebih giat. Itu menambahkan argumen dari Motiva. Yang ketiga, jika memposting nilai di papan buletin, siswa yang nilainya rendah dengan melihat nilai siswa yang nilainya tinggi, dia bisa membantunya untuk belajar dan memperbaiki nilai-nilai yang masih rendah. Baik, terima kasih untuk kelompok puan sudah menyampaikan argumennya. Saya persilakan kelompok Nicola menjelaskan argumennya dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Menurut kami, posting nilai di papan buletin akan memalukan bagi siswa. Kami akan mengingatkan beberapa alasan posting nilai di papan buletin memalukan bagi siswa dan memiliki pengaruh yang buruk bagi para siswa. Pertama, posting nilai di papan buletin akan memalukan bagi siswa jika nilai siswa tersebut kecil tidak akan diberi oleh siswa lain dan itu akan membuat siswa yang memiliki nilai kecil dan nilai berharga sekolah. Saya yang menawarkan argumen dari ibu ini. Yang memiliki nilai tinggi, siswa tersebut akan condong dan pamer pada siswa yang memiliki nilai kecil. Yang ketiga itu, jika nilai yang diposting hanya ulangan harian biasa, menurut kelompok kami itu tidak efektif karena itu hanya nilai biasa, bukan nilai penting seperti nilai UTS atau UAS. Ketiga, alasan tersebut membuat siswa malu. Baik, kita sudah mendengar argumen dari kedua kelompok. Sekarang saya persilakan tiap-tiap kelompok mendiskusikan argumen kelompok lain yang dimulai dari kelompok Nicola. Harap diingat, tiap-tiap kelompok diberikan waktu hanya 1 menit untuk mengomentari dan juga menjawab. Silakan dimulai. Baik, terima kasih moderator. Kami kurang setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa memposting nilai di papan buletin memotivasi siswa untuk belajar di semua negeri. Beberapa artikel yang kami baca menyatakan bahwa memposting nilai siswa merupakan nilai dari siswa.
Contohnya, ketika yang dituliskan oleh Ricky Robinson dari juara. Serta Ricky langsung kepada siswa menyatakan bahwa memiliki nilai khususnya, nilai siswa merupakan hal yang memalukan bagi para siswa di sekolah. Bahkan, ada sebagian siswa yang memanfaatkan nilai tersebut untuk mengejek siswa lain. Itu akan membuat siswa tidak semangat lagi belajarnya. Kita bisa ambil contoh pada kehidupan sehari-hari seorang siswa. Pada saat ujian selesai dan nilainya dibagikan kepada siswa, siswa yang nilainya rendah akan diejek oleh siswa lain. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari kelompok Puan? Silakan menyampaikan. Terusi, isinya menurut kami, mengkosnya yang kemampuan menjaga hasil yang positif. Bahkan dari survei yang kami dapat, sebagian orang telah menjawab bahwa mengkosnya yang kemampuan akan berusaha lain yang tidak motivasi untuk belajar lebih giat. Untuk depannya agar nilainya lebih baik dari sebelumnya. Ini menambahkan argumen dari Anita. Jadi kita bisa tahu mana anak yang butuh pembelajaran lebih dengan menempatkan nilai di papan buletin. Tidak hanya guru yang bisa membantu meningkatkan pembelajaran tersebut, melainkan teman-temannya juga. Itu menambahkan argumen dari Samuja. Selain itu, nilai positif lainnya dari menempelkan nilai di papan buletin dapat membuat siswa-siswi itu tahu sampai di mana kemampuannya, agar dia menjadi lebih rajin untuk belajar dan mengejar nilai yang kurang di mata pelajaran tersebut. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan argumen? Jadi, saya ingin mengatakan, kami tidak setuju dengan argumen nomor 2. Seperti selalu mempercayai, kenapa orang menganggap bahwa anak yang kita adalah anak yang mendapatkan nilai studi di sekolahnya. Padahal tidak selalu begitu. Banyak anak yang biasa saja ketika sekolah dengan nilai dewasa tetap sukses dengan nilai masing-masing. Karena tingkat kesuksesan seseorang tidak bisa dilihat dari kemampuan akademis atau dari tersebut, tetapi dari akal, keterampilan yang dimiliki dan integritas. Menurut beberapa artikel yang kami baca di online sedikit artikel blog berdebat, dia tersebut disebutkan mengapa nilai bukan segalanya dari siswa dan kami akan memberikannya. Saya izin menambahkan argumen dari Mary, yaitu ada 7 alasan. Yang pertama, nilai hanya sebagai bahan evaluasi anak. Jika ada nilai anak yang rendah di dalam rapor, maka dapat membuat mereka untuk meningkatkan kemampuannya. Tidak perlu mempostingnya di nilai di papan buletin. Yang kedua, pendidikan melatih anak bersifat jujur. Percuma saja jika anak mendapatkan nilai tinggi dari hasil menyontek, karena hal tersebut tidak menunjukkan kemampuannya. Yang ketiga, pendidikan untuk media petualangan anak. Anak diharapkan untuk berani menjalankan hidup mereka dalam menghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Yang keempat, usaha lebih baik daripada nilai. Tingkatan kesuksesan seseorang tidak diukur dengan nilainya yang baik. Terkadang orang memiliki nilai sekolah yang baik, tetapi mereka belum bisa menjadi seseorang yang sukses. Yang kelima, praktik adalah pola ukur sebenarnya. Di samping memberikan tugas berupa soal-soal, Anda juga bisa memberikan tugas praktik pada anak untuk memastikan bahwa mereka dapat melakukan hal yang sesuai dengan teori yang diajarkan. Yang keenam, potensi bakat dan minat anak lebih penting. Jika anak memang kesulitan meraih nilai yang tinggi, Anda bisa membantu mereka meningkatkan potensi yang dimiliki dengan mendukungnya dan memberikan fasilitas yang mereka butuhkan. Yang ketujuh, hasil pendidikan tertinggi yang toleransi. Dalam Keller menyatakan bahwa toleransi merupakan hasil pendidikan yang paling tinggi. Bukan nilai akademik yang tertera pada rapor penilaian anak, tapi sikap toleransi yang menjadi tolak ukur seseorang anak yang berhasil dalam pendidikan. Mungkin cukup sedikit saja yang dapat kami sampaikan. Isinya Mbak, memang benar nilai bukanlah segalanya. Namun, saat pertama kali kita sekolah dari SD hingga kuliah, semuanya dilihat berdasarkan nilai, karena nilai itu dapat menyimpulkan kemampuan dan keahlian orang tersebut. Contohnya seperti Jerome Pauline yang lulus di IPK 4 di University Waseda yang berada di Jepang. IPK-nya menggambarkan kemampuan dia dalam matematika sesuai dengan video-video pembelajaran yang dia buat. Jadi kesimpulannya adalah nilai memang bukan segalanya, namun bagi kami nilai dapat menggambarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Maka dari itu memasang nilai di papan buletin juga dapat mengukur dan membantu agar siswa dapat mengukur kemampuannya dan mengasah kemampuan lebih dalam supaya mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik, dari kelompok Nikola, apakah sudah cukup? Baik, kami rasa sudah cukup. Untuk kelompok Puan, apakah sudah cukup? Baik, saya rasa sudah. Baik, terima kasih untuk kedua kelompok. Saya persilakan kelompok Nikola untuk menyampaikan ulasan
Pendidikan di Indonesia akan lebih efektif dengan adanya papan buletin. Dengan begitu, siswa dan siswinya dapat lebih meningkatkan dalam sistem pembelajaran untuk mencapai tujuan siswa dan siswinya yang cerdas, kreatif dalam ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, Dr. saya akan menyampaikan kesimpulan pada debat kali ini. Terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan akhir dari debat hari ini. Jadi kedua kelompok tidak setuju dengan argumen kelompok afirmasi dan kelompok oposisi. Dari apa yang saya dengar dari debat hari ini, kesimpulannya yaitu memposting nilai di papan buletin memotivasi siswa atau malah memalukan itu tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Kita kalau memiliki kebijakan seperti itu, kita hanya perlu mengikuti kebijakan sekolah. Terima kasih tertulis telah menyampaikan kesimpulannya, dan terima kasih atas perhatian dari kedua kelompok karena telah hadir pada debat hari ini. Dan debat pada hari ini akan berakhir. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.